Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengantar struktur data, ya. Kita sudah bahas apa itu algoritma, kemudian struktur data, jenis-jenisnya. Nah, hari ini kita akan coba bahas jenis struktur data yang pertama yaitu array. Meskipun materi ini mungkin sudah pernah kalian dapatkan di dasar pemrograman, tapi kita akan coba review dan mungkin ada hal-hal baru yang nanti akan kita bahas. Tapi karena pembahasan berikutnya ini akan berkaitan dengan atau ada beberapa istilah yang berkaitan dengan Object Oriented Programming atau OOP, ya, pemrograman berorientasi objek, maka sebelum kita bahas tentang array, nanti kita akan coba ulas secara singkat apa itu OOP, ya. Oke, tapi sebelum ke sana, kita coba lihat dulu tentang overview of algorithms. Jadi banyak algoritma yang akan kita diskusikan dalam pembahasan berikutnya terkait dengan struktur data. Itu berkaitan dengan beberapa hal, ya. Yang pertama, bagaimana insert a new data item, bagaimana menambahkan data, ya. Kemudian searching, bagaimana pencarian data, kemudian penghapusan data tertentu. Nah, kamu juga mungkin perlu untuk how to iterate through all the items, bagaimana menelusuri semua item yang ada dalam struktur data. Maksudnya itu menelusuri itu misalnya untuk keperluan ingin ditampilkan semua datanya, berarti kan kita harus menelusuri satu-satu. Data pertama tampilkan, data kedua tampilkan, sampai data yang terakhir, gitu kan. Nah, visiting each one in turn, jadi mengunjungi setiap datanya itu secara gantian, so as to display it, untuk menampilkan misalnya, atau or perform some other action on it, atau melakukan suatu aksi atau beberapa aksi. Misalnya apa? Misalnya kita mau menjumlahkan semua data yang ada dalam struktur data. Berarti kan kita harus mengunjunginya satu-satu, kemudian kita jumlahkan data pertama dengan data kedua, hasilnya jumlahkan dengan data ketiga, dan seterusnya, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita perlu menelusuri setiap data yang ada dalam struktur data dengan tujuan bisa untuk menampilkan data tersebut atau untuk melakukan suatu proses, ya. Tadi misalnya mau menjumlahkan semua karena kita akan menghitung rata-ratanya misalnya. Kan harus dijumlahin dulu baru dibagi dengan banyaknya data. Nah, another important algorithm, algoritma yang juga penting dalam proses manipulasi data, ya. Kemarin kita sempat bahas istilah manipulasi data, yaitu untuk apa namanya? Nah, ini algoritma juga yang penting adalah pengurutan, ya. Pengurutan itu sorting, ya. Nah, ada banyak cara pengurutan, dari mulai yang sederhana yang nanti dibahas di bab 3, ada juga yang sudah advance di bab 7. Nah, the concept of recursion is important in designing certain algorithm. Jadi konsep rekursif juga sebenarnya penting dalam mendesain algoritma tertentu. Pernah belajar recursion? Dibantu di sini. Ya. Kalau di dasar pemrograman sampai situ nggak? Nggak, ya. Oke. Involves a method calling itself. Jadi kalau dalam pemrograman sebenarnya konsepnya sama juga dengan matematika diskrit. Jadi intinya melibatkan sebuah metode yang memanggil dirinya sendiri, gitu ya. Kalau di diskrit mungkin ada satu formula rekursif, kemudian nanti apa namanya dipanggil, tapi subnya itu sebenarnya dia memanggil dirinya lagi sampai ke elemen yang terkecil, gitu ya, sampai habis. Kira-kira ya sama konsep. Karena nanti ada juga algoritma dalam pengurutan yang menggunakan prinsip rekursif, gitu ya. Misalnya quick sort. Pernah belajar? Pernah dengar? Quick sort. Quick sort itu adalah algoritma sorting yang menggunakan konsep rekursif. Oke.
Nah, some definition ini adalah beberapa definisi yang mungkin nanti akan dipakai istilah ini dan berguna ya. Yang pertama ada istilah database. Kita akan menggunakan istilah database ini untuk menunjukkan all the data, semua data that will be dealt in a particular system. Pokoknya data yang mau kita olah, data yang mau kita proses, data yang tersimpan, itu kita sebut database. We assume, kita akan mengasumsikan bahwa setiap data dalam database, setiap item dalam database itu mempunyai format yang sama, itu asumsikan ya. As an example, nah sebagai contoh, if you create an address book using index card, jika kamu membuat sebuah buku alamat menggunakan index kartu, this card, maka kartu-kartu ini constitute a database ya. Jadi misalnya ada buku tentang alamat, kemudian di mana setiap alamat direpresentasikan dengan kartu, maka kumpulan dari semua kartu itu kita sebut database. Karena berisi semua data yang mau kita olah atau yang tersimpan. The term file is sometimes used in this. Kemudian ada istilah record ya. Record ini are the units into which a database is divided. Jadi record ini adalah unit-unit di mana database-nya ini terbagi. Jadi maksudnya gini, database itu adalah kumpulan dari record-record. Jadi record itu bagian atau komponen dalam database. They provide a format for storing information. Nah, records ini berisi format atau menyediakan sebuah format dalam menyimpan informasi. Nah, ini sebagai contoh analogi kartu tadi ya, the index card, kartu index. Each card represent a record. Di setiap kartu itu merepresentasikan sebuah record ya. Kalau diterjemahkan apa ya record kalau dalam bahasa Indonesia? Takutnya kadang kurang susah nyari padanan kata dalam misalnya yang pas gitu. Record tuh bisa data, tapi bisa tertukar juga dengan konsep yang lain atau masih ya agak sulit kadang ya. Oke, kita tetap menggunakan istilah record aja misalnya. Jadi setiap kartu yang di dalamnya itu adalah alamat, misalnya alamat seseorang, itu kita sebut dengan record. A record includes, sebuah record itu berisi semua informasi tentang beberapa entitas. Ya. In a situation, dalam suatu situasi in which there are many such entities, di mana di dalamnya ada banyak entitas. Ya. Misalnya apa nih? Record itu berisi tentang seseorang in a personal file. Jadi biodata seseorang lah, misalnya. Biodata seseorang in a personal file. Jadi biodata seseorang itu kita sebut dengan record. A car part in an auto supply inventory. Sebuah bagian mobil dalam penyimpanan supply otomotif, kita sebut juga itu sebagai record karena bagian dari database. Di database utuhnya itu adalah semua bagian mobil misalnya, tapi kalau sebuah bagian dari mobil itu kita sebut dengan record karena dia komponen atau penyusun dari database. Kemudian a receipt in a cookbook file, misalnya sebuah resep dalam buku masakan atau buku memasak, itu juga kita sebut record karena database-nya itu adalah semua resep, kumpulan semua resep. Oke, itu record. Ada juga field. Field itu a record is usually divided into several fields. Jadi field itu elemen terkecil dari record. Ya. A field holds a particular kind of data. Field itu isinya ya data tertentu ya. On an index card for an address book, dalam buku alamat tadi, a person name, nama seseorang, kemudian alamat, atau juga nomor teleponnya itu adalah field yang individual ya, field individual. Jadi nama dari seseorang itu adalah field, alamatnya itu adalah field, nomor teleponnya itu disebut dengan field. Recordnya itu adalah ya biodata seseorang.
misalnya ya, biodata seseorang itu kita sebut dengan field. Record. Biodata seseorang kita sebut dengan record. Di dalamnya ada field ya, kumpulan dari field. Atau informasi tentang seseorang itu mencakup apa saja. Nama, alamat, nomor telepon itu adalah field. Sedangkan kumpulan data dari semua orang itu kita sebut dengan database. Gitu ya. Nah, itu istilah-istilah yang nanti mungkin kita akan temukan dalam pembahasan berikutnya. Oke, kita lihat gambar 1.1. Ini menunjukkan record, di mana setiap barisnya menunjukkan field yang berbeda. Nah, ini adalah record namanya, yang berisi tentang informasi tentang seseorang, misalnya seorang pegawai. Employee number, nomor pegawainya, social security-nya, last name, first name, alamat, dan seterusnya. Ini kita sebut dengan record, dan setiap barisnya ini kita sebut dengan field. Nah, dalam Java dan juga bahasa pemrograman berorientasi objek lainnya, records are usually represented by objects. Record itu biasanya direpresentasikan dengan objek dari an appropriate class, dari kelas tertentu, gitu ya. Nanti ada yang disebut dengan istilah objek. Objek dalam Java atau objek dalam OOP, Object Oriented Programming, itu kalau kita definisikan atau samalah dengan record gitu. Ngerti nggak? Objek itu sama dengan record yang tadi, di mana di dalamnya ada field ya. Individual variables, variable individu within an object represent data field. Jadi variabel individual yang ada dalam suatu objek disebut dengan data fields. Ya, sama lah ya. Record isinya fields, kalau objek isinya data fields. Ya, sama aja. Fields within a class object are called fields in Java. Ada yang disebut dengan key. To search for a record, untuk melakukan pencarian pada sebuah record within a database yang ada dalam suatu database, you need to design it one of the record field. Kamu harus menentukan salah satu fields dari record yang kemudian disebut dengan key, kunci, atau search key, kunci pencarian. Maksudnya adalah kalau kita mau melakukan pencarian dalam database yang berisi record-record, kita harus menentukan pencariannya itu fieldnya apa. Misalnya berdasarkan nama, ngerti ya? Bisa berdasarkan nomor pegawai kalau yang tadi, gitu ya. Jadi kita mau melakukan pencarian tuh berdasarkan field yang mana. Field yang dipilih itu disebut dengan key atau search key, kunci pencarian. Now you will search for the record for a specific key. Kamu akan melakukan pencarian pada record menggunakan key tertentu yang sudah ditentukan tadi. Nah, for instance, contohnya dalam buku address tadi, kamu mungkin akan melakukan pencarian dengan field nama, ya. Misalnya key-nya adalah Brown. Di kata kunci pencariannya adalah Brown dan ini adalah nama. When you find the record with this key, ketika kamu menemukan record dengan key ini yang namanya Brown, you can access all its field. Kamu bisa mengakses field yang lain. Di yang Brown itu, ketika kita melakukan pencarian berdasarkan Brown, nanti kita juga bisa melihat data yang lain dari si Brown. Alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa, gitu ya. Kunci pencariannya satu, tapi kita bisa melihat field yang lain dari si Brown itu. We might say, kita bisa sebut bahwa the key, kunci yang tadi kita tentukan, unlocks the entire record. Dia akan membuka record secara keseluruhan. Artinya data-data tentang si Brown itu akan ketahuan.
Oke, kita juga bisa mencarinya menggunakan alamat yang lain. Nah, itu adalah key ya. Oke, sekarang kita masuk ke object oriented programming. This section ini is for those of you. Section ini didedikasikan buat kamu-kamu who haven't been exposed, yang belum pernah terekspos, belum pernah belajar tentang apa itu object oriented programming. However, give it enter. Ini tuh kalau saya search di Google atau kalian nanti bisa search di Google, ini tuh istilah Latin ya. Yang artinya itu let the buyers beware. Jadi maksudnya itu atau gini, kita lihat penjelasannya. We cannot in a few, kami nggak bisa, kami ini sebagai penulis ya, kami nggak bisa in a few pages, dalam halaman yang sedikit, do justice to all the innovative new ideas associated with OOP. Maksudnya kami nggak bisa secara singkat menjelaskan semua ide tentang OOP. Our goal is merely to make it possible. Tujuan kami ini hanya untuk membuat kamu mungkin bisa memahami contoh program dalam teks. Jadi maksudnya penjelasan OOP yang ada di buku ini mungkin sekilas, dan itu tujuannya hanya untuk pengantar agar kamu bisa memahami setiap bahasa setiap program yang nanti ada di buku ini. Jadi maksudnya Keyfet Mtor itu ya diserahkan ke kalian gitu. Jadi kalian harus mengeceknya betul-betul tentang materi yang ada di sini, atau mungkin butuh referensi lain. If after reading this section, jika setelah membaca section ini and examining dan juga mengamati beberapa contoh kode in the following chapter, dalam bab-bab berikutnya, you still find, kamu masih menemukan the whole OOP business, semua yang berkaitan dengan OOP ini as alien as quantum physics. Maksudnya apa? Tahu istilah quantum physics? Fisika kuantum, dalam fisika itu mungkin bisa disebut materi yang paling rumit dalam fisika. Jadi maksudnya jika setelah kamu membaca bagian OOP ini dan kamu masih menganggap bahwa OOP ini seperti apa? Gimana kalau diterjemahkan? Seperti serumit quantum physics gitu maksudnya. Tapi bahasanya alien ya. Seperti alien, gimana ya? Mengangkutkan. Sealien quantum physics gitu mungkin. Sealien fisika kuantum. You may need a more true exposure. Kamu mungkin butuh bacaan lain, butuh belajar lagi dengan OOP. See the reading list in appendix. Kamu bisa baca daftar bacaan yang ada di appendix B. Di situ ada further reading. Ya. Jika kamu merasa penjelasan ini karena tadi singkat dan kurang mendalam, maka kamu bisa baca lagi. Oke, problems with procedural languages. Nah, ini adalah bahasan yang membahas tentang masalah-masalah dalam bahasa prosedural ya. Bahasa prosedural. Kalian pernah dengar nggak procedural language? Pemrograman itu secara umum dibagi dua. Ada yang prosedural, ada juga object oriented programming. Pernah dengar nggak prosedural? Pernah dengar?
Bentar ya. Baik. Kita teruskan. OOP was invented. OOP ini ditemukan karena procedural languages, karena bahasa prosedural seperti C, Pascal, and early version of Basic. Pernah dengar C? Pernah. Pascal? Basic? Ini bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman. We found to be inadequate. Nah, kita menemukan bahwa tidak cukup, inadequate. Jadi bahasa-bahasa ini yang prosedural tadi itu tidak cukup untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks dan besar. Kenapa? Ada dua alasan, ya. Ada dua masalah. Yang pertama, lack of correspondence between the problems and the real world. Yang pertama itu karena kurangnya kesesuaian, ya, antara program dan juga dunia real. Dan yang kedua was the internal organization, organisasi program, ya, dari sisi apa namanya, cara menulis si programnya lah, cara memanage programnya, internal organization. Oke, nanti kita bahas satu-satu. Poor modeling of the real world, ini adalah alasan pertama tadi, ya. Poor modeling, modeling dunia nyatanya itu poor. Poor itu negatif, ya, jelek atau kurang bagus, gitu ya. Conceptualizing a real world problem using procedural language is difficult. Jadi bagaimana membuat konsep masalah dunia real menggunakan bahasa real, bahasa prosedural itu rumit. Methods carry out a task. Metode itu menyelesaikan sebuah tugas. Oke. Mungkin ini istilah yang metode di sini sebenarnya istilah dalam OOP, ya. Methods itu sama dengan, ya, bisa kita sebut sama dengan function, fungsi, ya, atau subprogram, ya. Dimana di dalamnya itu ada kumpulan perintah untuk melakukan suatu aktivitas, suatu tugas, ya. Itu disebut dengan method. Jadi metode-metode itu dia mengerjakan suatu tugas. While data stores information, sedangkan data menyimpan informasi. But akan tetapi most real world objects, akan tetapi objek kebanyakan, ya, mayoritas objek di dunia real do both of these things. Itu melakukan keduanya. Melakukan keduanya itu maksudnya objek-objek yang ada di dunia real, dia bisa mengerjakan suatu tugas, di sisi lain dia juga menyimpan informasi, ya. Di sini methods carry out tasks dan juga menyimpan informasi. Sedangkan itu masalah objek di dunia real, dia mengerjakan kedua-duanya. The thermostat on your furnace, for example. Nah, thermostat ini alat untuk mengukur suhu, ya. Bukan hanya mengukur, bahkan bisa
diatur agar sesuai dengan apa yang diinginkan. Kalau di ruangan ini nggak ada ya. Carries out task, jadi termostat ini mengerjakan tugas turning the furnace on and off. Furnace itu perapian ya. Perapian itu tujuannya mungkin seperti untuk heater ya, pemanas gitu ya, pemanas. Kalau di Indonesia mungkin tidak butuh pemanas ya, sekarang udah panas. Ya. Kalau di luar negeri, apalagi negara 4 musim, itu kan ada kalanya suhunya dingin sekali, ya, musim dingin. Sehingga yang namanya heater atau perapian furnace kayak gini itu diperlukan ya untuk menghangatkan badan ya. Dan termostat ini adalah alat untuk mengukur suhu ruangannya. Nah, jadi si termostat ini yang nanti akan mengontrol, akan mengerjakan kapan si furnace-nya, perapiannya itu nyala dan kapan mati ya. Turning the furnace on and off. But also, tapi juga menyimpan informasi. Informasi apa yang disimpan? Misalnya the current temperature, suhu saat ini berapa? Kemudian the desired temperature, suhu yang diinginkan. Itu adalah dua informasi yang disimpan dalam termostat. Jadi apa namanya, si user atau si pengguna kita bisa menentukan bagaimana agar suhu ruangan ini diatur agar misalnya berapa derajat. Ya, sebut saja 25 derajat misalnya. Panasnya berapa? Enak 20? Suhu ruangan berapa? Ya, ini misal ya. Misal. Ya, misal 20 lah misalnya. Sorry 25 misalnya. Kemudian ternyata suhunya dingin. Nah, maka si termostat ini akan mengatur agar suhunya kembali ke situ, ke suhu yang diinginkan. Jadi ada suhu saat ini, ada suhu yang diinginkan. Mungkin furnace-nya akan nyala agar suhunya kembali ke suhu yang diinginkan. If you wrote a thermostat control program in a procedural language, jika kamu membuat program intinya terkait termostat ini dalam bahasa prosedural, you might end with two methods. Kamu mungkin akan membuat dua metode atau dua function, dua fungsi atau dua subprogram. Misalnya namanya yang pertama furnace on dan yang kedua furnace off. But also, tapi juga two global variables. Tapi juga dua variabel global, ya. Pernah dengar istilah variabel global, variabel lokal? Enggak ya? Karena belajarnya Python ya kan. Jadi memang di sini ada istilah-istilah yang di Python tidak ada karena Python itu bahasa yang sudah high level, sudah tingkat tinggi ya. Jadi kalau dalam bahasa misalnya Java atau C++ atau C, ada yang disebut dengan variabel global, ada yang disebut dengan variabel lokal. Tadi saya sempat nyari referensinya mana? Nah ini kelihatan nggak? Ini dalam bahasa C++ sebenarnya. Kalau dalam Java itu nanti ada yang disebut dengan main program, ya kan? Nah sama dalam C++ juga ada sama nih main. Ini adalah main function. Kalau variabelnya dideklarasikan di luar dari main function yang di atas ini nih, misalnya namanya global, ini disebut dengan variabel global. Dan variabel global itu adalah variabel yang bisa diakses
di semua fungsi ya. Jadi kalau dalam program prosedural itu kita buat fungsi namanya main, kemudian ada furnace off, di bawahnya ada furnace on, di bawahnya misalnya ada 3 function. Kemudian kita definisikan variabel di atas main function, maka variabel tersebut bisa diakses di semuanya, di main function bisa, di furnace on bisa, di furnace off bisa. Itu variabel global. Ada juga variabel lokal. Misalnya kita bikin satu fungsi, satu function namanya furnace on, kemudian di situ kita deklarasikan, deklarasi itu, tahu nggak istilah deklarasi variabel? Nggak. Karena di Python tuh, Python ada nggak? Saya lupa. Kayaknya nggak ada ya. Variabel itu dia bisa nyimpan tipe data apa aja. Benar nggak? Kalau di Python. Kalau di bahasa C++ ataupun Java, variabel itu kan tempat penyimpanan data. Iya kan? Nah, sebelum variabel itu digunakan, kita harus mendeklarasikannya terlebih dahulu. Deklarasi itu kayak mendefinisikan variabel ini itu tipe datanya apa. Tipe data itu kan tipe data itu ada integer ya, bilangan bulat, ada juga bilangan real. Jadi variabel itu dia bisa menyimpan data yang berbentuk apa? Apakah hanya bilangan bulat saja, atau bilangan real, atau karakter, kumpulan dari karakter, string. Nah, kita harus deklarasikan dulu di awal. Nah, itu yang disebut dengan deklarasi variabel. Jadi kalau deklarasi variabelnya di luar main function, sekali lagi maka variabel itu bisa dikenali atau bisa diakses di semua function. Tapi kalau deklarasi variabelnya itu hanya di satu fungsi tertentu, misalnya ada di furnace on, atau di main function, atau di furnace off, maka variabel tersebut hanya bisa diakses di function tersebut. Jadi kalau deklarasikan di furnace on, dia nggak bisa diakses di furnace off. Kalau variabel itu lokal, lokal itu berarti hanya dikenali di situ aja, di tempat di mana dia dideklarasikan. Kalau global bisa dikenali di semua. Nah, oke. Nah, ini agak butuh pengantar memang ya. Transisi antara kalian yang belajarnya di Python dengan sekarang ke Java ya. Oke. Jadi ada dua. Nah, jadi kalau tadi kembali ke tadi, kalau misalnya kamu membuat program tentang termostat menggunakan bahasa prosedural, maka mungkin kamu akan membuat dua metode. Ya, selain main function ada furnace on dan furnace off, dan mungkin akan butuh dua variabel global namanya current time, suhu saat ini, misalnya nama variabelnya current time. Ini disuplai dari termometer karena dia bisa mengecek berapa suhu ruangan. Dan variabel yang kedua namanya desired time. Misalnya ini adalah nama variabel dari suhu yang diinginkan, di mana nilainya itu ditentukan oleh user ya. However, akan tetapi metode-metode ini dan juga variabel-variabel ini wouldn't form, tidak akan membentuk jenis unit pemrograman. Bentar. There would be no unit in the program you could call thermostat. Jadi tidak apa ya? Tidak akan ada unit atau bagian dari program tersebut yang kita panggil atau yang kita sebut dengan termostat. Termostat itu apa? Karena apa ya? Karena dia akan melebur dengan bagian yang lain gitu. Jadi
programnya tuh kayak ada apa namanya, akan bercampur satu dengan yang lain. Enggak apa ya? Karena gini, kalau di object oriented programming, ketika kita sebut thermostat, itu adalah satu objek di mana dia menyimpan informasi dan dia juga bisa apa namanya, mengerjakan sesuatu ya. Dalam hal ini menyalakan atau mematikan furnace atau perapian. Mungkin untuk masalah kecil procedural language nggak masalah, programnya tetap jalan ya. Tapi for large problem, untuk masalah yang besar which might contains hundreds of entities like thermostat, yang berisi ratusan entitas seperti thermostat tadi, this procedural approach made things chaotic. Maka pendekatan prosedural ini akan membuat semuanya ini chaos, error prone, rawan error, and sometimes impossible to implement at all. Dan kadang-kadang tidak mungkin untuk mengimplementasikannya. What was needed was a better match between things in the program and things in the outside world. Yang dibutuhkan itu adalah tadi, bagaimana agar ada kecocokan yang lebih baik antara sesuatu dalam program dan sesuatu dalam dunia real gitu. Mungkin bagi kalian yang belum pernah membuat program pakai bahasa prosedural, mungkin agak abstrak ini penjelasannya, karena belum ada pengalaman ke situ ya kan. Tapi yang di Python itu mungkin mirip-mirip prosedural yang sudah kalian pelajari maksudnya. Karena di situ kalian pernah bikin function di Python yang pakai def ya. Def nama fungsi gitu ya. Nah, itu kan kita sebut dengan function atau methods lah. Methods ya. Di dalamnya ada variabelnya juga mungkin ya. Ada variabelnya dan seterusnya. Di dalam satu program itu mungkin di awal kalian definisikan fungsinya apa, defnya, baru kemudian si function itu bisa dipanggil di bagian bawah gitu ya. Nggak ada tulisan main programnya, tapi itulah mainnya. Kalau dalam C++ atau dalam Java itu ada mainnya. Cuman kalau dalam Python mungkin nggak ada mainnya. Tapi konsepnya ketika kita memanggil fungsi-fungsi tadi, itu berarti kita sebut main programnya lah. Jadi kita punya satu file ya untuk mengerjakan satu project itu. Nah, mungkin saya akan coba jelaskan dari situ kenapa itu akan jadi masalah ketika membuat program thermostat tadi. Mungkin kalau termostatnya ada satu, mungkin nggak masalah katanya. Kalau termostatnya satu. Tapi kalau banyak, nah itu mungkin akan menjadi masalah gitu ya. Kalau banyak termostat yang tersimpan, dan yang kedua itu kan kayak programnya kayak bersatu gitu ya dalam satu file. Nah, nanti berbeda hanya dengan yang berbasis objek. Termostat itu akan dibuat satu kelasnya. Nah, kelas itu apa? Kita belum sampai situ. Jadi kita akan membuat objek, dan objek itu sama bisa dipanggil berulang-ulang beberapa kali. Jadi kalau termostatnya ada 100 ya kita bisa membuat termostat dengan cara yang singkat gitu ya, cara yang gampang. Ya, gitulah kira-kira ya. Harus sambil lihat programnya sih memang. Kemudian yang kedua, crude organizational units. Tadi kan aspek yang kedua kenapa yang prosedural ini bermasalah, karena dari sisi organisasi ya, manajemen program lah. A more subsidiary program. Oke, saya mau langsung ke intinya aja ya.
Jadi kalau dalam bahasa prosedural itu hanya ada dua option ya dalam penyimpanan atau dalam mendeklarasikan variabel ya. Kita bisa membuatnya lokal atau global. Kalau global berarti bisa diakses oleh semua metode atau semua fungsi. Kalau lokal berarti hanya bisa diakses di metode tersebut. There is no way, tidak ada jalan lain yang fleksibel ya. To specify that some method yang bisa menspesifikasi bahwa beberapa metode dapat mengakses variabel tersebut sedangkan yang lain tidak. Maksudnya tuh gini, dalam bahasa prosedural ada global, ada lokal. Optionnya hanya itu, nggak ada yang fleksibel. Ketika variabel itu dideklarasikan global, maka semua metode bisa mengaksesnya. Kalau lokal berarti hanya bisa diakses di metode tersebut. Nggak ada cara lain yang lebih fleksibel. Maksud fleksibel itu gini, ada satu variabel yang dia bisa diakses oleh, sebut saja ada 3 metode. Misalnya dalam program itu ada 6 metode ya. 3 metode bisa mengakses variabel tersebut, 3 yang lain nggak bisa, misalnya. Nah itu tuh nggak bisa sefleksibel itu, gitu. Nggak bisa sefleksibel itu. Karena dalam prosedural itu nggak bisa diset gitu. Gimana caranya supaya satu variabel bisa diakses oleh 3 metode? Nggak ada cara lain kecuali dibuatnya global, ya kan? Nah, sedangkan yang ini yang 3 lagi nggak bisa. Nah, kalau ini global artinya 3 ini dia tetap bisa mengaksesnya. Nah, jadi dia nggak bisa fleksibel kayak gitu. This inflexibility, ketidakfleksibelan ini menyebabkan masalah when several method, ketika beberapa metode perlu mengakses the same data, perlu mengakses data yang sama. To be available to more than one method, nah tadi udah jelasin ya. Kalau ingin variabel tersebut bisa diakses oleh lebih dari satu metode, maka mau tidak mau kita harus membuatnya global. But global data could be accessed. Akan tetapi kalau kita set global, ada kekhawatiran variabel itu akan diakses secara tidak sengaja gitu ya oleh metode yang lain. Maksud tidak sengaja itu ketika variabel itu nggak sengaja diakses oleh variabel lain kan nilainya akan berubah. Sedangkan metode itu harusnya tidak punya akses ke situ. This lead to frequent programming error, dan ini mengarah pada error dalam pemrograman. What was needed was the way, gitulah. Oke. Objects in a nutshell. Tahu nutshell? Nut tuh kacang ya? Shell tuh kulitnya bukan? Coba cek di Google Translate. Apa? Kulit kacang ya? Object in a nutshell. Mungkin maksudnya karena saking kecilnya atau singkatnya penjelasannya, jadi itu ungkapan aja mungkin. Nutshell kan kecil ya. Nah, objects ada yang disebut dengan objek ya. Nanti ada yang disebut dengan class, ada yang disebut dengan creating objects. Nanti kita lihat ya. Objects. Here is the amazing breakthrough. Ini adalah satu terobosan yang luar biasa bahwa kunci dari OOP ini adalah objek ini.
An object contains both methods and variable. Jadi objek itu berisi baik itu method dan juga variable. The thermostat object, misalnya thermostat itu kita sebut sebagai objek, contohnya nih, would contain akan berisi not only furnace on and furnace off methods. Tidak hanya berisi dua metode furnace on dan furnace off, tapi juga semua variabel tapi juga variabel yang disebut dengan current time and desired time, dan tapi juga current time untuk menyimpan suhu ruangan, suhu saat ini, dan juga desired time untuk menyimpan suhu yang diinginkan. In Java, an object variable such as this are called field. Yang disebut dengan field ya. Yang desired time dan current time ini disebut dengan field. Jadi objek itu berisi methods dan juga berisi fields. Method itu dia bisa melakukan apa? Si thermostat itu dia bisa melakukan apa? Dia bisa melakukan furnace on, menyalakan perapian, atau furnace off, mematikannya. Di sisi lain, dia juga menyimpan dua variabel, dua informasi, suhu saat ini, suhu ruangan, dan juga suhu yang diinginkan. Nah, objek itu menyimpan dua hal. This new entity, nah entitas baru ini yaitu objek, solve several problems simultaneously, menyelesaikan beberapa masalah dalam waktu yang bersamaan. Not only does an object in a program correspond more closely to an object, tidak hanya objek dalam program ini relate atau bersesuaian lebih dekat dengan objek dalam dunia real, tapi juga but it also solve the problem endangered by global data. Tapi juga si objek ini menyelesaikan masalah yang endanger. Ya, maksudnya yang mungkin bisa disebabkan oleh variabel global dalam masalah prosedural ya. Kalau global bisa diakses oleh semua metode. The furnace on and furnace off methods can access current time and desired time. Nah, metode furnace on dan furnace off dia bisa mengakses variabel current time and desired time. These variables are hidden from methods that are not part of thermostat. Variabel-variabel ini tersembunyi dari metode-metode lain yang bukan bagian dari thermostat. So they are less likely to be accidentally, sehingga variabel-variabel tersebut less likely to be accidentally changed. Maksudnya gimana menerjemahkan bebas? Sehingga variabel-variabel ini tidak bisa dirubah secara accidentally, tidak disengaja. Accidentally ya kecelakaan ya maksudnya, by a rough method. Kebayang nggak gini, dalam satu program misalnya ada kita membuat thermostat. Kalau dalam prosedural ya ada thermostat, ada juga misalnya kira-kira dalam satu rumah itu apa ya, misalnya tentang CCTV misalnya, atau ada sensor lampu misalnya ya, yang bisa menyalakan lampu dan mematikan. Kemudian dua hal itu kita buat dalam satu program prosedural, berarti kan kita akan punya metode untuk thermostat, ada juga metode untuk objek yang lain.
Bayang nggak? Ada metode untuk objek yang lain. Ketika kita gabungkan dalam satu program ini, maka tadi ketika kita mau mendefinisikan variabel global yang sebenarnya ditujukan untuk termostat, karena di dalam situ ada juga metode yang digunakan untuk objek yang lain, misalnya tadi CCTV atau lighting, itu kan sebenarnya bisa mengakses ini yang sebenarnya yang harusnya tidak punya akses, gitu kan? Karena nggak fleksibel tadi kalau yang prosedural itu. Di metode atau fungsi yang digunakan untuk CCTV ini nggak punya akses ke variabel globalnya termostat. Tapi dalam prosedural mau gimana lagi? Artinya si programmernya yang harus hati-hati dalam mendeklarasikan variabel, jangan sampai dia mengakses variabel yang harusnya tidak dia akses, gitu kan? Nah, itu maksudnya. Tapi kalau kita set lokal, ini kan variabel ini harus diakses oleh furnace on and furnace off. Gimana? Kalau dia deklarasikan di furnace on, dia nggak bisa diakses di furnace off. Begitupun sebaliknya. Makanya tadi nggak fleksibel yang prosedural itu. Mudah-mudahan bisa paham ya bagaimana perbedaannya. Ada yang disebut dengan classes. Kelas bentuk jamaknya classes. You might think that the idea of an object, kamu mungkin punya ide atau berpikir ide tentang objek, would be enough for one programming revolution, but there is more. Bentar. Oke. Kebayang nggak? Misalnya kita mau membuat program tentang gedung ini, misalnya gedung Saintek. Di setiap ruangan itu ada termostatnya, ya kan? Ada termostatnya dan apa namanya? Kalau kita cuman membuat satu termostat saja, tadi ya mungkin prosedural juga nggak masalah. Tapi kalau banyak, berarti apa namanya? Berarti apa namanya? Si variabelnya itu, misalnya current time, desired time kan ya. Antara satu apa namanya? Satu termostat ke termostat lain berarti kan harus dibedakan nama variabelnya, ya kan? Kalau misalnya kita set dalam prosedural ya, bayangkan aja dalam prosedural. Kalau kita mau bikin program tentang termostat yang jumlahnya banyak, maka kita harus hati-hati dengan penamaan variabel, ya kan? Karena jangan sampai sama, jangan sampai salah mengakses gitu ya. Yang harusnya desired time di ruangan ini terus mengakses desired time di ruangan yang lain, ya kan? Jadi harus hati-hati dalam penamaan variabel. Nah, itu mungkin salah satu kelemahan dari yang prosedural. Nah, ini maybe misalnya kamu sedang menulis a furnace control program ya, program untuk mengontrol furnace for an entire apartment building, untuk satu gedung apartemen semuanya secara keseluruhan. Ini contohnya. As you need several dozen thermostat object, nah, kamu akan membutuhkan beberapa termostat atau objek termostat dalam program kamu. It seems a shame to go through the trouble specifying each one separately. Nah, kalau kita mendefinisikan termostat ini terpisah atau masing-masing, maka mungkin kita akan menghadapi masalah. Sehingga ide tentang kelas inilah lahir. Kelas itu apa sih? Kelas itu adalah sebuah spesifikasi atau blueprint for one or more objects. Spesifikasi atau disebut juga blueprint dari satu atau lebih objek. Here is how a thermostat class, for example. Ini adalah kelas dari thermostat contohnya.
nanti di Java ada istilah kelas. Thermostat ini adalah nama kelasnya. Kalau melihat definisi, kelas itu adalah spesifikasi atau blueprint dari objek, maka thermostat ini berarti dianggap spesifikasi atau blueprint dari thermostat, gitu ya. Thermostat itu isinya apa saja? Pertama, ada field. Fieldnya itu ada current temp. Ini bukan field. Tapi kok ada ininya ya? Oke. Kalau variable nggak ada kurungnya, berarti ini atau typo ini. Kalau variable nggak ada kurungnya, ini kayaknya typo. Tadi current time nggak ada kurungnya kan? Nah, nggak ada kan ya? Current time, desired time. Kalau furnace on ada kurungnya, karena dia method, dia function. Function itu yang ada dalam kurungnya disebut dengan parameter. Kalau kosong berarti nggak ada parameternya. Oke, ini typo ini. Ini harusnya nggak ada kurungnya. Jadi current time dan desired time ini adalah field dari objek thermostat yang tipenya float. Float itu adalah tipe data untuk menyimpan bilangan desimal, real. Ya. Oke, kemudian di dalam thermostat ini tidak hanya field, tapi juga ada method. Metodenya ada furnace on, ada furnace off. Ini isinya, bayangkan saja ada, ini juga sama. Ya. Ini hanya contoh aja. Ini adalah bagaimana kita mendefinisikan termostat atau kelas termostat. Atau blueprint dari termostat. Termostat itu isinya ada 2 field dan 2 method, gitu ya. Oke, langsung aja ke creating objects. Ada yang disebut dengan object. Specifying a class doesn't create any objects of the class. Pada saat tadi kita tulis kelas dari termostat, itu kita belum membuat objek. Itu baru blueprintnya saja. Apa sih maksud dari blueprint dan membuat objek? Mungkin kalau saya kasih analogi aja. Misalnya ada sebuah apa ini? Karena laptop saya HP ya, sebut saja HP. Misalnya si HP ini tahu kan kayak spek komputer, spek gitu ya, atau blueprint. Jadi kayak si HP ini dia menyusun sebuah blueprint untuk tipe ini, itu spesifikasinya apa saja, misalnya RAM-nya, data memorinya dan seterusnya lah ya. Terus dia bisa melakukan apa nanti. Nah, itu adalah blueprintnya. Tapi blueprint itu belum jadi objeknya. Ketika si perusahaan itu memproduksi, barulah jadi barang dengan spesifikasi yang tadi. Ngerti? Dan satu produk HP dengan HP yang lain, kalau speknya sama, kemungkinan cara bekerjanya juga sama, ya kan? Gitu. Jadi kelas itu dia baru blueprintnya saja, baru menentukan speknya apa, tapi belum membuat objeknya. Kayak tadi, termostat itu apa? Secara blueprint kayak tadi. Tapi kita belum membuat objek fisiknya. Dan cara membuat objeknya dijelaskan di sini. To actually create objects in Java, untuk membuat objek dalam Java, you must use the keyword new. Kamu harus menggunakan kata kunci new. At the same time an object is created, pada waktu yang sama sebuah atau objek itu dibuat, you need to store a reference. Kamu harus menyimpan satu reference. Reference itu kayak namanya apa? Nama objeknya. To it in a variable or suitable type. Oke, nanti kita lihat contohnya. Misalnya ini, langsung aja ke contohnya. Thermostat ini adalah nama kelas atau nama blueprint, nama speknya. Term 1 dan term 2 ini disebut dengan referensinya.
Atau gini maksudnya, kita akan membuat dua termostat yang berbeda. Yang satu namanya term 1, yang satu namanya term 2 gitu. Nah, karena membuat objek itu harus pakai kata kunci new, maka di sini term 1 itu sama dengan new thermostat. Jadi term 1 ini adalah termostat yang pertama, term 2 termostat yang kedua. Atau analoginya tadi ketika si perusahaan laptop membuat dua laptop dengan spek yang sama, ini laptop pertama, ini laptop kedua. Gitu ya. Yang speknya sama. Cuman namanya beda. Kan nomor serinya juga beda, ya kan? Ini cara membuat objek dalam Java ya. Accessing object method. Nah, untuk mengakses objek atau metode dari si objek, maka nanti kita akan menggunakan kata titik. Ini adalah untuk mengakses metode dari, kan gini, term 2 ini kan nama objek dari thermostat, ya kan? Term 1 juga sama, nama objek dari thermostat. Untuk mengakses metode di dalamnya, furnace on ini kan metode yang ada di dalam objeknya, ya kan? Maka cara mengaksesnya dengan menggunakan titik. Jadi ketika term 2.furnace on berarti termostat di ruangan 2 sebut saja itu akan menyalakan perapian. Gitu ya. Tentu akan berbeda ketika manggilnya term 1, berarti termostat pertama yang melakukannya. Jadi the dot operator titik ini untuk mengakses tidak hanya metode tapi juga untuk mengakses field juga sama pakai titik. Oh iya, kemarin di praktikum saya baru ingat, kemarin udah coba program ya. Nah, di situ ada kelas, iya kan? Ada kelas, contohnya apa kemarin ya? Apa? Percabangan pengulangan ya. Baru belajar juga ya. Yang paling pertama baru belajar. Kalau oke. Bentar, ada nggak filenya ya? Sambil ini ya. Nah, kemarin bikin kelas sederhana. Ini adalah nama kelasnya. Yang masih ingat kemarin harus sama dengan nama filenya. Kemudian di dalamnya ada main. Tapi kalau kita lihat kelas ini belum ada pembuatan objek apa-apa ya. Jadi ini hanya pengenalan Java, gimana cara menampilkan tulisan di layar, kemudian ada penggunaan variabel ya. Belum sampai pada membuat objek. Mungkin nanti pada modul kedua ya. Oh iya benar-benar. Nah, yang scanner ini adalah objek. Kan ini SCN ini nama referensinya. Scanner ini adalah apa namanya? Berarti tadi nama kelasnya ya, nama kelas, nama blueprintnya. Cuman scanner ini dibuat oleh Java. Jadi kita nggak buat sendiri kelasnya, kita tinggal mengaksesnya saja. Dimana SCN ini di dalamnya ada metode nextIn. Makanya di sini kita bisa mengakses scn.nextIn. NextIn ini adalah salah satu metode dalam kelas scanner. Sehingga objek yang dibuatnya namanya SCN bisa mengakses metode tersebut dengan menggunakan titik. Jadi ini contoh bagaimana mengakses metode dalam objek SCN. Tapi untuk scanner itu kita harus mengimport dulu ini. Karena Java sendiri atau developer Java yang membuat kelas scanner ini. Nah, nanti kita akan coba praktekkan bagaimana membuat kelas sendiri, membuat objek di pertemuan mendatang.
Tadinya kita mau bahas array, tapi sepertinya pertemuan ini kita baru sampai pengenalan OOP ya, Object Oriented Programming. Kenapa ini diperkenalkan duluan? Karena tadi ke depan, baik itu di teori maupun praktikum, kita akan mengenal istilah-istilah tadi, ada kelas, ada objek, ada method, ada field, gitu ya, yang akan sering kita bahas di pertemuan. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Ya, untuk masalah kecil mungkin nggak masalah ya. Kalau pakai pemrograman prosedural hanya ada dua opsi ya, lokal ataupun global, ya kan? Dan kemungkinan kesalahannya besar ketika programnya semakin besar, gitu ya. Ketika programnya barisnya sudah sampai 1000 baris misalnya, mungkin kita akan uh, rawan terhadap kesalahan, gitu ya. Karena kita agak sulit mengontrolnya. Ini variabel untuk objek yang mana, gitu kan? Dan apa namanya? Ya itu tadi solusinya ya pakai OOP ini, pemrograman berbasis objek. Kalau prosedural tadi kelemahannya dari sisi apa namanya? Organisasi program, kemudian yang kedua apa ya? Kurang kesesuaian dengan dunia realnya tadi ya, poor modeling real world data. Kalau dalam OOP kenapa nggak poor modeling? Karena ketika kita mau membuat termostat, kita definisikan dulu termostat itu apa, informasi yang dia simpan apa. Nah, itu kan seperti halnya ketika ada termostat, misalnya di ruangan ini, dia kan nggak menyimpan variabel yang berhubungan dengan AC misalnya, gitu kan? Nggak menyimpan variabel ini, tapi dia hanya menyimpan yang sesuai dirinya sendiri. Jadi seperti dunia real lah. Dan dia bisa melakukan aksi apa sesuai dengan kita mendefinisikannya blueprintnya fullness on and fullness off. Nggak bisa menyalahkan ini. Nah, mungkin tadi yang dibahas itu khawatir kalau prosedural itu kalau sudah banyak objek apalagi di dalamnya dia malah mengakses variabel atau metode yang variabel lah khususnya yang seharusnya tidak diakses, harusnya tidak mempunyai akses. Jadi security-nya harus hati-hati aja si programmernya, yang jangan sampai mengakses variabel yang harusnya dia tidak akses. Ada lagi pertanyaan lain? Boleh, boleh. Tapi yang diakses di lokal itu adalah variabel yang dirubah-rubah nilainya di situ. Jadi misalnya tadi ya di contoh ini nih, ini kan nama variabel globalnya global. Ini nama variabel lokalnya juga global, namanya kan sama. Tapi nilainya berbeda ya, ini 5, ini 2. Nah, variabel global yang ada di sini, yang ada di main ini, nilainya bisa berubah-ubah. Misalnya si global ini dikalikan 5 ditambah sekian, nilainya bisa berubah. Tapi tidak bisa merubah nilai yang ada di global ini. Apa namanya? Karena ini global itu tidak bisa dirubah oleh variabel lokal gitu. Tapi ketika di sini tidak ada deklarasi variabel, maka global yang ada di sini adalah global yang global. Global yang di luar. Mungkin penamaan variabel juga akan cukup membingungkan gitu dalam apa namanya? Dalam prosedural. Harus menamainya seperti apa? Gimana?
Udah coba pemrograman prosedural belum? Oh iya. Pernah coba nama variabelnya sama? Tapi kalau nggak salah sepengalaman saya gitu. Di variabel global boleh sama dengan yang lokal, tapi eh, ketika variabel lokalnya itu diubah-ubah di metode tersebut, misalnya yang asalnya 2 jadi 1000 misalnya, dia tidak akan mengubah variabel global ini karena itu global, dia tidak bisa diubah oleh yang lokal. Kecuali variabel yang di sini tidak ada deklarasi variabel. Globalnya sama dengan 2, maka yang lokal, yang global juga akan terupdate nilainya. Ngerti nggak? Kalau ini bukan deklarasi variabel di sininya, asalnya diinisialisasi 5, terus di sini diubah, tapi innya ini nggak ada ya, innya dicoret, global sama dengan 2. Maka itu akan mengubah variabel global menjadi 2. Tapi ketika itu kita definisikan variabel lain yang namanya sama di situ, itu nggak akan mengubah yang global. Yang globalnya tetap 5. Ada lagi pertanyaan? Ya. Pemanggilannya sama aja. Kalau dalam prosedural ya. Dalam prosedural sama aja, tinggal tulis nama variabelnya. Ini? Yang ini? Ya. Oke. Nah, ketika di sini di dalam main function itu kita tampilkan berapa sih isi variabel global, maka yang tampil adalah berapa? Berapa? Yang tampil adalah yang lokal 2. Ya, yang ini 2 nih tampilannya. Kenapa? Karena sebenarnya meskipun ini juga akan 2 juga, mau di sini ada variabel lokal ataupun dia global, sebenarnya nilainya akan tetap 2. Atau gini deh, iya gitu. Misalnya di sini ada metode yang lain setelah main ini, misalnya namanya apalah gitu, maka ketika globalnya itu diakses di variabel yang lain, itu nilai globalnya yang 5 ini. Nanti nggak? Kenapa yang di sini kenapa kalau di luar itu jadi 5 nggak 2? Karena 2 ini adalah variabel lokal di sini. Dia hanya bisa nilainya hanya berubah di sini. Dia nggak bisa merubah nilai yang ada di global ini. Kecuali di sini bukan lokal ya, nggak ada lokalnya, ini innya nggak ada, global sama dengan 2. Berarti nilai globalnya akan berubah menjadi 2. Karena dia mengakses variabel global. Merubah nilai dari variabel global. Ada lagi? Hah? Kenapa pakai apa? Oh, private. Ya, ini namanya tuh apa ya? Saya lupa. Ini juga sama ya, metode itu. Jadi variabel dan metode itu bisa kita set apa namanya? Aksesnya gitu kayak gimana gitu ya? Apakah private atau public? Kalau public itu kan kalau dalam apa namanya? Dalam prosedural itu nggak ada private sama public ya. Nggak ada private sama public.
Bentar, di sini dijelasin nggak ya? Itu tuh ada istilahnya identifier atau apa ya, saya lupa. Oke, nah kita akan coba bahas berikutnya ya, di pertemuan berikutnya. Saya lupa karena di sini nggak ada penjelasannya. Saya harus cari di tempat lain. Tapi ini hak akses saja. Jadi kalau private dia nggak bisa diakses di apa namanya, di metode yang lain kecuali objeknya sendiri yang mengaksesnya. Tapi nantilah berikutnya ya kita bahas. Kenapa ini private? Kenapa ini private? Dan gimana kalau di set public di sini nama fieldnya? Ada lagi pertanyaan?